Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, halo bunda-bunda semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Di video kali ini aku masih bisa sharing lagi ke teman-teman semuanya. Oh ya teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan jika ada teman-teman yang sakit, semoga penyakitnya segera Allah angkat dan Allah sembuhkan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman yang masih sehat, tetap jaga kesehatannya ya. Di video kali ini aku mau sharing tentang budget review atau evaluasi mingguan aku. Yang pertama, di sini aku mau review untuk mingguan aku yang pertama dan yang kedua di bulan Maret ini. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena sebenarnya aku udah tag video ini dari minggu lalu. Tapi aku baru punya kesempatan untuk editnya itu sekarang dan uploadnya sekarang. Oh iya teman-teman, gimana nih sistem review atau evaluasi budgetnya? Apakah sistemnya mingguan atau sistem 2 minggu sekali seperti aku, atau sistem yang 1 bulan sekali? Dan di sini juga aku mau bilang kalau aku gak ada maksud untuk pamer dan menggurui ya teman-teman. Aku di sini hanya sekedar sharing bagaimana caranya aku. Kalau kalian mau mengikutinya juga boleh. Oke, di sini aku mau tulis dulu dari catatan pengeluaran yang sudah aku catat selama 1 minggu ini. Yang pertama di sini ada belanja mingguan. Aku habis sebesar 77.000. Kemudian untuk buah aku habis sekitar 8.000. Untuk jaga-jaga aku habis 38.000 dan itu minus sebenarnya. Kemudian untuk makan di luar aku habis 19.000, jajannya habis 20.000 dan pegangan istri itu habisnya 103.000. Jadi total pengeluaran aku di minggu kedua ini adalah sebesar 265.000 rupiah. Di sini aku kasih catatan uang jaga-jaga yang tadinya itu minus itu tuh sebenarnya jatah bulanan dan sampai di minggu kedua itu tuh sudah habis. Tapi Pak suami ada ngasih tambahan sekitar 55.000 dan itu dimasukkan ke dalam pos jaga-jaga. Dari 9.000 yang minus tadi diambil dari dana tambahan. Nah, di sini aku kasih stabilo itu untuk total, kemudian untuk minus dan untuk catatan. Oh iya, aku hampir lupa nih untuk ceritain pengeluaran di minggu pertama. Nah, di minggu pertama ini tuh aku habis sekitar 599.538. Jujur aja aku awalnya kaget kok banyak banget, tapi oh iya aku lupa karena ada belanja bulanan. Nah, untuk di minggu yang pertama kemarin itu aku ada minus, yaitu di belanja mingguan. Karena budget aku ada 100.000 sedangkan pengeluaran aku itu habisnya 103.500. Jadi aku ada minus 3.500. Nah, ini selanjutnya adalah budget tracker aku untuk belanja bulanan. Di sini aku tuh over budget ya teman-teman. Jadi budget aku 250.000 tapi di sini aku overnya sebesar 15.538.000 dan itu overnya karena ternyata untuk beli minyak itu kurang. Dan kekurangan dari minyak di belanja bulanan itu aku ambilnya dari uang jaga-jaga ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pos buah ini aku ada beli buah apel dan juga ada beli buah pepaya. Nah, di buah pepaya ini sebenarnya itu aku nitip sama Pak suami dan aku kasihkan uang itu sebesar 20.000. Jadi pepayanya dapat dengan harga yang 5.000 dan Pak suami bilang kalau 15.000-nya itu buat diisiin ke bensin. Dan di minggu kedua aku beli buah pepaya yang 8.000 itu. Selanjutnya untuk
pos makan di luar ini sampai minggu kedua masih ada sisa sekitar 69.000 ya teman-teman dari budget 100.000. Selanjutnya untuk pos jajan ini aku budgetkan 150.000 untuk 1 bulan, dan di minggu pertama aku habis 40.000, di minggu kedua aku habis 20.000, jadi sisanya masih 90.000. Selanjutnya untuk pos pegangan istri dengan budget 300.000 rupiah per bulannya, itu masih ada sisa di minggu pertama 221.500, dan yang aku tandai dengan stabilo warna pink itu aku ada ambil uang di ATM sebesar 200.000 untuk keperluan beli ATK di kantor, dan aku juga ada dikasih dari kantor itu sebesar 100.000, dan aku juga peruntukan untuk beli ATK untuk keperluan konten. Dan yang aku tandai dengan stabilo kuning itu adalah pengeluaran dari yang aku tandain di stabilo warna pink ya. Selanjutnya ini adalah budget tracker untuk belanja mingguan. Di sini di mingguan yang pertama itu aku habis sekitar 103.500 seperti yang aku bilang tadi di awal, dan itu aku minus. Kemudian untuk di minggu kedua itu aku habisnya 77.000 dari budget 100.000, dan aku masih punya sisa sekitar 23.000. Masya Allah, rasanya seneng banget ya pas tahu masih ada budget yang tersisa, dan rasanya pengen langsung masukkan ke dalam tabungan, tapi aku masih ingat kalau ada masih waktu 2 minggu sampai menuju gajian. Siapa tahu masih ada dana yang kurang. Lanjut untuk no spend tracker di sini dari pegangan istri ya teman-teman. Di sini terlihat sekali kalau di 2 minggu pertama ini 10 harinya itu aku masih banyak jajan, dan hanya 5 hari yang aku sukses untuk tidak jajan dalam 1 hari. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, setidaknya aku sudah berusaha untuk mengurangi jajan. Nah ini ada budget tracker untuk pegangan suami, tapi ternyata itu nggak jadi karena Pak suami nyatetnya di HP aja katanya. Jadi untuk bulan selanjutnya aku nggak masukkan lagi ke dalam buku budgeting aku. Selanjutnya di sini aku mau membuat untuk rangkuman budget review untuk pengeluaran di minggu pertama dan minggu kedua di bulan Maret ini. Di sini aku mau jadiin di satu tabel aja ya teman-teman. Untuk tabelnya di sini aku bikin menjadi 4 kolom, yaitu yang pertama ada deskripsi, kemudian ada budget, ada aktual, dan ada sisanya. Selanjutnya aku tinggal pindahin apa yang sudah aku catat di depan tadi, dan di sini untuk pos buah, jajan, makan di luar, jaga-jaga, dan pegangan istri itu aku gabung menjadi satu ya teman-teman. Mencatat pengeluaran dari setiap pos yang sudah dianggarkan itu adalah hal yang wajib ya teman-teman, karena hal itu bisa membantu kita untuk melakukan evaluasi di setiap bulannya nanti. Selanjutnya setelah ditotal ternyata budgetnya itu ada 1.300.000 dan yang terpakai itu ada 806.038 rupiah. Jadi sisanya itu ada 402.000. Tapi di situ aku nulisnya 422.000, itu aku salah ya teman-teman. Tapi setelah dibuat video ini aku langsung benerin. Selanjutnya aku juga memeriksa sisa uang yang ada di dompet pintar untuk belanja bulanan dan belanja mingguan itu udah habis di dalam dompetnya. Sedangkan untuk belanja mingguan kedua itu masih ada sisa 23.000, dan untuk di pos buah itu yang tadi salah, jadi aku benerin lagi setelah aku cek. Dan uang yang tersisa ada 103.000. Untuk uang jajan di sini masih tersisa 90.000. Sedangkan untuk makan di luar itu sisanya masih ada 62.000. Dan di sini aku sempat bingung karena uangnya itu lebih sekitar 7.000, dan aku baru ingat kalau itu ternyata aku ada belanja pakai uang pegangan aku. Lanjut ini uang jaga-jaga. Nah, untuk jaga-jaga yang bulanan itu udah habis, dan di sini untuk yang
tambahan dari Pak suami itu ada 55.000, sisanya masih ada 17.000. Nah, ini juga masih ada 4.000 lebihnya dan aku agak bingung juga. Dan oh iya, ternyata aku juga ada pakai dari uang pegangan istri. Jadi sisanya ini aku mau kembalikan lagi. Untuk yang minggu pertama ini si dompetnya udah kosong banget, dan di minggu kedua itu masih ada sisa sekitar 23.000. Selanjutnya aku juga ngecek isi dompet aku ini untuk uang pegangan istri. Aku hitung jumlahnya sesuai atau tidak, dan ternyata jumlahnya sesuai ya, ada 118.000. Di sini aku juga kasih catatan untuk perkiraan budget yang masih tersisa untuk digunakan selama 2 minggu ke depan. Itu perkiraannya ada 722.000. Itu termasuk uang yang ada di pos laundry yang masih utuh, uang minggu ketiga dan uang minggu keempat. Kemudian untuk pos jaga-jaga itu yang bulanan sudah habis, tapi ada dana tambahan sekitar 55.000. Nah, untuk di belanja mingguan pertama itu aku ada minus sebesar 3.500, dan untuk menutupi kekurangannya ini aku ambil dari uang pendapatan hariannya suami yang budgetingnya itu dibuat terpisah. Di sini aku juga menulis untuk saran terhadap diri aku sendiri, yaitu untuk mengurangi jajan atau beli di luar dan perbanyak masak di rumah. Dan aku sudah selesai untuk membuat budget review di minggu pertama dan kedua di bulan Maret ini, dan manfaat yang aku rasakan adalah aku jadi bisa mengontrol keuangan aku. Sekian video kali ini, buat teman-teman jangan lupa subscribe. Bye.